Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Gus Baha dengan tema agar Allah memberikan rezeki yang banyak kepadamu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Fadhailul Quran itu Rasulullah SAW itu syafa' itu memberi hak syafaat. Tapi syafi'nya Rasulullah itu punya fungsi yang berbeda dengan Quran. Terus orang yang sudah kena azab atau seharusnya kena azab niku saged disyafaati Rasulullah SAW. Terus syafaatil Quran niku menjadikan orang itu tidak terkena azab. Sebab malaikat niku termasuk tiang sing mukhatabuna bi furu'i syariah. Terus malaikat nggih makhluk yang kena aturan syariat. Jadi segamane kula wau tanglet Pak Makmur yang mriki pun mulai kata ngapal Quran apa mboten. Kalau orang mukmin nggih haram nyadui bal-balan wong ngapal Quran. Haram mboten nyadui wong ngapal Quran itu. Haram. Malaikat juga kena ketentuan yang sama. Malaikat juga haram nganggo bal-balan wong ngapal apa? Quran. Terus kula mangke baca secara otoritatif, secara referensi, secara akurat. Di antara yang diriwayatkan banyak ulama, dan ini saya ulang-ulang, ini wonten tiyang niku fasik. Kudune niku digebuki mbek malaikat mungkar nakir. Mangke kula waca takbire. Ketika mau disiksa mungkar nakir, kemudian muncul surat Tabarok. Kata surat Tabarok, kowe nak ngebuki wong iki, padha karo ngebuki aku. Terus jare mungkar nakir, tapi aku standar prosedur. Kon ngebuki wong fasik, jadi aku kudu nutuki kowe. Terus kata surat Tabarok, masalahnya saya ada di hatinya. Kalau kamu mukuli dia, kena saya. Kewani be aku. Saya ini kalamullah. Kata mungkar nakir, ora wani wong ke kalamullah. Singkat cerita terus malaikat dan Quran Tabarok ini berdebat. Kemudian minta keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang didhawuhna banyak ulama, kemudian surat Tabarok ngendikan ngaten matur, ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang ini, hapus saja saya dari daftar sebagai kalamuka, sebagai daftar suratul Quran. Terus kata Allah, ya sudah, orang itu tak kasihkan kamu. Maksudnya tak kasihkan kamu, silahkan beri hak apa? Syafaat. Sebab niku surat Tabarok niku ma'ruf diarani al-waqiyah, surat yang bisa menjaga taqi sahibaha anin nar, taqi sahibaha anil adab, surat yang bisa menjaga orang itu dari kena siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus pulau kepengen niki sesuai tradisi keluarga pulau, juga utamanya keluarga sarang. Itu diantara keharusan ilmu itu ada referensi, ada sanad. Nggih kula waos mengke pemahamane terserah jenengan, sampean amini nggih mboten napa-napa niki. Terus bahasa Arab ora kudu paham, tapi bahasa Arab niku unik. Ya ana wong Jawa anake ditabuki wong Arab. Dadi anake wong Jawa ditabuki anake wong Arab. Wong Jawa niku ya goblok ora iso bahasa Arab. Akhirnya anake wong Arab ditabuk mbek si bapake wong Jawa. Wong Arab takok, "Lima ta darab tawaladi? Kenapa kamu mukul anak saya?" Jawab yang Jawa ya, anakku dihada tak ada. Lah ini wong Arab ya paham mandok-mandok, oh ya. Jadi anakku dihada ya tak ada. Jadi dia misalnya bahasa Arab yo, anakku dihada ya tak ada. Niku nggih paham. Terus bahasa itu kan napa nggih? Bisa diterjemahkan dengan apa? Isyarah. Mulane syurahul hadis niki cerita ilmiah. Syurahul Bukhari, para penyarah kitab Bukhari niku tahu mangkel Imam Bukhari. Yo mangkel tenanan, mboten mangkel bebunan, mangkel tenan. Mergo ditakwil piye ora tok uteke. Imam Bukhari alim-alime wong, ashahul kutub ba'da kitabillah niku sahih napa? Bukhari. Niku beliau bikin bab masyhur ya. Bukhari itu kalau bikin bab itu artinya hukum yang diinginkan. Beliau bikin bab begini. Babu sihhati talaqil akhras, bab bahwa orang bisu itu sah mentalak. Terus bab orang bisu bisa mentalak bil isyarah. Isyarah itu ya isyarah. Dan itu hadisnya itu ruwete ra karuan. Ini masalah cerai. Kemudian Imam Bukhari nerangno qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus nerangkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Satu hadis. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah anak yatim seperti ini nanti di surga. Setelah itu nerangkan lagi asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti berapa? 30. Wa hakadza wa hakadza wa hakadza. Berarti ada kemungkinan 29, kayak saban kemarin kan 29. Terus ada sholat yang aneh, lama sekali dan pakai rukuk 2 kali, pakai
qiyam 2 kali. Pokoknya sholat itu aneh sekali. Ketika aneh sekali ada orang yang tanya ketika Sayyidah Aisyah sholat, kemudian Sayyidah Aisyah fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Sayyidah Aisyah itu memberi isyarat nahwas sama. Itu Surahul Bukhari ini bingung. Ini cerita cerai kok malah ngomong ngalor idul tentang ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah, terus cerita asyharuha kada wa kada. Akhirnya mereka istikharah, mereka berpikir ternyata maksudnya Imam Bukhari itu begini. Rasulullah yang bisa ngendikan saja, seorang Rasulullah yang bisa ngendikan saja, kadang iktifa ngalap cukup ambek isyarah untuk memberi pemahaman pada orang lain. Jadi Nabi ingin memahamkan bahwa betapa dekatnya kafilul yatim yang ramah anak yatim dengan beliau di surga begini. Orang akan paham begitu dekatnya orang ini dengan Rasulullah sehingga berhak masuk surga. Begitu juga ketika Sayyidah Aisyah asyarat nafas sama, berarti terjadi gerak. Artinya kalau orang bisu membuat satu isyarah yang memahamkan kalau itu tolak, maka waqa'at. Nah, itu tadi ya ruwet tenan. Jadi babu sihati tolakil apa? Akhras bil isyarah. Karena berarti apa? Isyarah itu diakui oleh syariat. Buktinya Rasulullah yang sakit ngendikan saja kadang iktifa memberi apa? Isyarah. Dong gitu. Misalnya sampean ketemu kiai ini wis tetep mangkel no. Zaman kampanye kan wong apal lah simbol partai-partai tertentu nih. Terus muji wong mesti orang sepakat gini, misalnya ngenyek mesti sepakat gini. Itu tidak bisa kamu takwil kayak apa, orang pasti memahami seperti itu. Terus nah, agama hadaddin itu juga dipenuhi ya dan dikayakan oleh isyaratul kaun, bahwa agama ini banyak kita difahamkan selain oleh Quran itu oleh isyaratul apa? Kaun. Bahwa alam raya kita saksikan ini mengandung banyak apa? Pertanda sing kabeh itu tadullu ala annahul wahid. Semua menunjukkan Allah itu esa dan Allah itu maha apa? Kuasa. Kalau gitu, cerita tentang surat Tabarok. Niki riwayat warwah Abu Tirmidzi. Ya, dalam ilmu hadis Tirmidzi termasuk al-kutubus sittah. Jadi termasuk al-kutub al-mu'tabarah fi ilmil hadis. Ya kita tahu di urutannya itu ada Bukhari, ada Muslim. Ini sudah urut Abi Dawud, paham ya? Tirmidzi, Nasa'i, terus Ibnu Majah. Banyak ulama yang menambahkan muwatta sebetulnya. Bagi orang-orang Maliki ya, termasuk menambahkan muwatta ya Aziz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan mimman kana qablakum mata. Wa laysa ma'ahu syai'un min kitabillah illa tabarak." Jadi dia meninggal dan yang dihafali Quran itu hanya surat Tabarak. Terus mboten hafal 30 juz ya alhamdulillah, terus cukup Tabarak niku cukup. Lah nek 30 juz putek sing pas-pasan kayak repot. Nah niki kampanye surat Tabarak. Falam mawudi'a fi khufrati atahul malaku. Syarat itu nerjang. Jadi syarat itu ekstrim. Mirip wasibaya sibu wasbah. Jadi melompat. Jadi sebelum Mungkar Nakir tanya ini, surat itu langsung pasang badan. Itu disebut fasarat. Apa? Fasarat pakai sa pakai alif. Faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu musa'ataki atau masa'ataki. Wa inni la amliku laki wala lahu wala li nafsi darra wala naf. Jadi kata Mungkar Nakir ketika berhadapan dengan surat Tabarok, kamu ini kalamu wah saya tidak mungkin dong naboi kamu, mukulin kamu karena kamu ini kita buah. Jadi Mungkar Nakir tadi bilang malaikat itu juga kena konstitusi, kena aturan. Jika kita tidak boleh naboi atau bal-balan orang hafal Quran, malaikat juga kena aturan yang sama. Karena aturannya Allah itu sama. Jika dalam ilmu usul fikih orang kafir itu nanti juga disiksa karena tidak sholat. Padahal orang kafir adakan sholat yang nggak sah. Syaratnya sholat itu harus apa? Islam. Tapi di antara alasan Allah nyiksa orang kafir itu jawaban mereka apa? Qalu lam naku minal musallin. Karena Allah itu sekali merintahkan itu semuanya kena. Semua manusia itu pasti kena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalau terusakan ya. Fantoliki ila rabbi tabaraka wa ta'ala fasfa'ila. Fatan toliku ila rabbi fatakulu ya rabbi inna fulanan amida ilayya min baini kitabi fata'allamani wa talani afatuhrikuhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Ini dari kitab Ibnu Katsir juz 4 di pas surat Tabarak. Ya Allah, ini orang bersusah payah menghafalkan saya. Ini berita gembira untuk orang-orang yang rodok goblok karena susah payah. Kadang kula ya susah, kula termasuk cerdas. Jadi ngapal ora kangelan. Jadi kula kadang-kadang itu ya salah mbek sampean. Kok syaratnya ngapal kudu napa? Kangelan, itu ganjaran itu gede. Tapi pegel, itu berkabut. Jadi kalau sampean kita nak masalah bab ini ganjarannya agak sampean. Kalau ngapal nolnya apa?
kangelan. Tapi akhirnya akeh aku kasih lapal tenan sampean kangelan tok rapal. Akhirnya akeh kula wong. Nah kan malaikat kan ngitungnya hasil akhirnya, kasih lapal kamu kangelan tok. Kalau santri itu kadang kurang ajar. Tapi ya kurang ajar apa? Maca hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa lahu tariqan ilal sing golek ilmu digampangno mlebu swarga. Jenengan gak mlebu hadis iku Gus, jenengan wis gak golek wis entuk. Wah, ribet ya. Jadi hadis itu untuk sing ijek golek ilmu. Jadi sing wis entuk ndak masuk hadis. Kalau gentenan jawab di banyak riwayat, bukan satu riwayat, di banyak riwayat itu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta khitan fil bahr. Wong alim itu dijalukna sepura man fis samawati termasuk malaikat Jibril, malaikat Hamalatul Ars. Iku kabeh njaluk nyepurakno wong alim. Iku wong bodho ora ono riwayat. Angger ono riwayat wa innal jahil iku mesti hadis maudhu. Lane kula niku ya termasuk ya ora niat sombong. Kula niku termasuk mboten pati sering istighfar. Tapi mboten krana sombong, percaya istighfar malaikat. Jadi kula mboten krana sombong. Terus wong untuk fasilitas ora dinggo kan iman. Dadi wis tak nikmatin. Paham ya? Terus karena tadi malaikat itu juga kena konstitusi. Jika Allah menyuruh manusia hormat orang alim, malaikat juga kena khitab harus menghormati orang apa? Alim. Masyhur itu. Termasuk keramatnya para wali itu Imam Malik punya murid guru tauhid. Iku pas teng kuburan ditakoki Imam Rebuka, Nabi Imam Malik datang. Kowe ora tau mulang tauhid nakoki guru tauhid. Iku penggaweane ning donya mulang apa? Tauhid. Misluhu yus'al, mosok wong ngene iki mbok takoki. Ya akhirnya boten sida, wis swarga. Terus ya gak kebayang kan guru tauhid takoki Imam Rebuka. Wong salat masbuk muafik wae roh kemudian sing bukan pokok. Jadi eling-eling ya, mulane ngalim itu penting ya karena agama ini yang bisa menjaga itu hanya orang alim. Nah, abid itu tidak bisa. Orang abid itu egois. Makanya keutamaan orang alim dibanding orang abid itu kayak keutamanya Rasulullah dengan sahabat paling rendah. Misalnya wong abid sembah pangeran yang masjid, mesti pangeran yang kepen mlebu swarga. Wis mesti. Kok pengen bojo ayu gak njaluk blonjo ngono. Wis trauma ning donya bojone saya njaluk blonjo ribet kan. Bidadari wis ayu ra njaluk blonjo gak cerewet. Oh kan suwen gak ono wedak wis ayu kan suwen kan. Jadi kepingine nang mlebu swarga nang wis. Lah untuk kriminale ngeten. Menang-menang wong ahli ibadah ku bosen subuh, bosen puasa. Dadi seneng bayangno swarga sampeyan ra ono subuh, ora ono poso. Jadi aslinya dia nganggep ibadah ku problem. Bandingno wong alim-alim, wonten wong alim niku tawani mlebu swarga takoke, "Teng swarga wonten salat boten Gus?" Nah boten enten salat boten usah. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan yang menandingi salat. Terus benten perasaannya wong alim kalian wong abid itu benten sekali. Dan orang alim itu punya kenaifan apa? Ngerti naifnya orang-orang yang seperti itu. Misalnya begini, saya beri contoh paling gampang. Ya. Ini supaya sampean paling gak misalnya alim lah, yus niru-niru wong alim, gaya-gayanan kok betul apa? Karena mantas sabah hati komen bahwa ini kertas kan putih. Kalian semua mengatakan ini putih enggak? Putih kan? Tak kasih uang enggak kan? Lama sekali Anda mengatakan ini putih tanpa ada ngasih uang. Dan tanpa ada ancaman yang mengatakan hitam tak penjara enggak juga saya enggak ngancam seperti itu. Berarti lama sekali Anda ikhlas mengatakan ini putih tanpa ada yang bayar, tanpa ada yang mengancam. Loh kenapa ketika mengatakan Allah itu Tuhan kok nunggu digaji? Wong kok goblok ngono kira-kira gitu. Wong kok ngawur ngono. Makanya ikhlas itu hanya orang alim yang bisa melatih ikhlas. Ya saya ulang lagi, lama sekali saya mengatakan ini putih kan. Mulai dulu dan sekarang dan nanti kita pasti mengatakan kertas ini ada yang gaji enggak? Enggak kan? Ada yang ngancam enggak? Enggak kan? Berarti Anda ikhlas ketika mengatakan ini putih. Karena apa? Fakta kan? Realitas. Loh, Allah Tuhan itu realitas apa enggak? Realitas kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu minta upah? Cek perhitungannya kayak pengiran gitu. Cek perhitungannya kalau mbek pengiran. Jadi orang alim itu orang yang bisa menaifkan, bisa mengkriminalkan, menyalahkan orang yang tidak ikhlas dengan logika yang mereka bangun. Betapa bodohnya kita, betapa naifnya kita, betapa kriminalnya kita untuk mengatakan ini putih nunggu ada yang gaji. Betapa kriminalnya kita untuk mengatakan Allah itu Tuhan, untuk sujud pada Allah nunggu. Jadi cara pangeran itu ketok. Cong sujud. Pani piro jenengan Gusti. Jangan pangeran ngomong. Lakuan kok ngomong. Jadi cerita wong alim. Nah sampean janggal berarti gak ngalim. Gampang kan berarti ukuran yang sampean iskal berarti gak ngalim.
Maka orang abid ini punya kriminalnya sendiri. Memang saya bacakan kriminalnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat Allah ngendikan dalam hadis qudsi, waman azlamu. Ini ada di Ihya, diulang beberapa kali di Ihya, juga ada di beberapa kitab. Nah, sampai tidak tahu itu tidak salah saya, salahnya tidak baca. Orang aku tahu ngaji Ihya ya orang roh. Ya ngaji kilatan guys. Sampai ngantuk guys, takok khatamane kapan? Paham ora takok. Kriminal yang tadi ribet. Jadi orang paham tapi takok napa? Khatamane kapan? Mau nasi ngerang ngaji lah takok khatamane kapan terus teko golek baru kayak apa? Maksudnya biasanya orang jajane nah khataman. Ribet. Terus niki jenengan kudu matur nuwun Pak Makmur. Kalau itu kau hormat Pak Makmur. Ya itu dari Mbak Zubair lah. Tapi bisa niki tok, baleni dolim. Bisa wis dolim udah ping pindho. Tambah dolim. Ya dolim tenan boten dolim. Dolim iku lho maksudnya. Nah, berarti kamu mengatakan kertas ini putih ikhlas enggak? Ikhlas kan? Nah, makanya di sebuah hadis qudsi Allah ngendikan waman aslam, siapa yang lebih dolim mimman abadani di jannatin aw narin. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Tanya tak apa loh hadis. Kalau mau riyen apa? Nanti sana gitu siapa? Meskipun kalau ora kangelan tapi siapa? Tapi iso mbok saingi sing kangelan. Napa? Kangelan. Tapi menang kula mergo kangelan tok ora. Jadi waman azlamu, waman utai sapa iku azlamu luweh dolim mimman dibanding wong abada kang nyembah sapa man ning ingsun di jannatin aw narin. Di jannatin krana swarga aw narin utawa dinra. Terus dawuh pangeran, laulam akhluk jannatan wala nar. Andai kan aku ya tetep pangeran, tapi ra gawe swarga gak gawe neraka. Apa aku terus gak pangeran? Andai kan Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak menciptakan surga dan neraka, Allah tetap Tuhan apa enggak? Tetap Tuhan kan? Dan tetap layak disembah apa enggak? Berarti itu cerita kriminalnya ngeten. Wong nyembah Allah kok jaluk opah. Nah, makanya di sini agama itu harus ikhlas. Nyembah Allah ya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, ngomong aja. Terus pokoknya nyembah Allah lillahi ta'ala. Tapi dia gak ngerti, logika lillahi ta'ala itu gak ngerti. Yang ngerti ya orang alim tadi. Orang alim itu bisa bikin analogi, bisa bikin kiasan yang orang itu gak bisa bantah. Paham ya? Orang itu tidak ya kayak tadi. Lama sekali kita mengatakan kertas ini putih. Ada nggak yang gaji Anda? Ya kan? Anda mau mengatakan kertas ini putih? Mau kan? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu ada yang bayar, yaitu surga? Itu deh, ngomong Allah ketok, itu kira-kira padha karo ngono. Cung sujud be aku, cung. Gusti wani piro? Opahe nopo? Bocah kok kurang ajar kira-kira. Itu orang alim. Orang alim itu orang yang punya kemampuan. Nah, orang abid itu tidak wirosah, tidak punya wirosah nabawiyah menyangkut fatona, kecerdasan itu. Yang punya itu orang alim. Cuma orang abid lebih baik dibanding yang nggak abid. Nanti sampean GR. Koyo wong alim wong abid sak isor. Kowe iku ya la abida wala alima wala. Ora pakai iku lawala no. Jadi ning Sulam Taufik ana kelompok napa? Lawala. Abid ya ora, alim ya ora, wis pokoke urip. Pokoke urip. Tapi ya penting iku napa-napa. Piye-piye sampean wujud ya kersane Allah, ora oleh digedingi nggih. Wis. Nah, yang punya kemampuan itu orang alim. Sehingga Nabi kalau ngendikan fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dibanding orang abid itu seperti mulia saya dibanding sahabat paling rendah. Padahal Nabi dibanding Abu Bakar saja tidak bandingannya, apalagi dibanding sahabat paling apa? Orang alim itu orang yang bisa menjadikan orang mencintai Allah. Lho kula niku saiki dadi ikhlas, mun lami kula dadi wong ikhlas. Bukan karena hati saya inginnya ada ikhlas. Kita punya nafsu, inginnya ada ikhlas. Tapi yang terus izin. Aku darani tembok ini kuning, darani lampu itu kuning, atau darani meja ini hijau. Selama ini tidak ada yang gaji. Kenapa saya katakan? Karena saya ingin ngomong fakta. Bahwa ini putih, peci saya hitam. Selama ini saya ngomong fakta itu tidak ada yang gaji. Dan saya senang karena waras kan. Hanya karena ingin waras kan. Misalnya kedua tak arani putih kan ya waras kan. Terus kertas ini tak arani ireng kan ya tidak waras. Karena agama ini di kaum yakinun, di kaum yatafakar. Sama, orang yang mengatakan Allah tidak Tuhan itu tidak waras. Makanya semua nabi di dawuhi be Allah, wong-wong entas dari kebodohannya. Karena wong kok keliru darani pangeran itu jenenge ya mboten waras. Berarti tidak kaum yakinun, tidak kaum yatafakar. Nah akhirnya kan meskipun hati kita ada ikhlas karena kita manusia banyak kepentingan, apalagi partai politik, wah itu tambah banyak lagi kan. Tapi kalau kita ngomong dengan akal, itu mesti jadi ikhlas karena tadi, ya Allah jenengan itu al-haq, jenengan itu Tuhan yang al-haq, memang nyata-nyata Tuhan. Kenapa sih ya Allah saya harus mengatakan kau Tuhan nunggu dikasih surga? Wong kula darani kertas putih mawon rano sing ngopahi purun. Akhirnya kan duwe izin, akhirnya ya terus sesuai ikhlas. Siapa yang bisa melatih ikhlas? Lagi-lagi orang alim karena punya analogi yang meruntuhkan semua
akal ketidakwarasan kita. Nah itu wirosah nabawiyah, yaitu wirosah fatonatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecerdasan Nabi. Nabi itu kalau nerangkan orang supaya tidak syirik, tidak musyrik itu gampang sekali. Ada orang yang membandingkan Allah atau mensetarakan Lata Uzza dengan Allah atau mensetarakan makhluk dengan Allah. Itu Nabi kalau bikin contoh itu sederhana. Kalau kamu punya Innova atau Alphard atau HP lah, yang paling murah itu HP. Kamu suka enggak kalau ada orang lain yang cara menguasai barang kamu setingkat kamu? Makanya tidak pamit, serampangan, seakan-akan selevel kamu dalam menguasai barang itu. Kamu punya rumah, kemudian ada orang lain, cara masuk rumah kamu, cara menggunakan fasilitas, apa saja gayanya kayak kamu. Kamu tersinggung enggak? Tersinggung kan? Tersinggung kan? Kamu punya baju yang paling kamu sukai, kemudian teman kamu pakai tidak pamit, terus makainya gaya pemilik, bukan gaya peminjam. Mangkel kan? Nah, Rasulullah itu segampang itu menerangkan. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka fima rusaqnakum fa antum fihi sawa. Takhafunahum kakhifatikum anfusakum. Kalian punya barang, kemudian ada orang lain yang enggak punya barang itu. Dan cara menggunakan barang itu sepersis kamu. Mau enggak kamu punya rival seperti itu? Ada orang sok-sokan memiliki barang kamu. Wah ya enggak mau ya Muhammad. Pas itu manggilnya masih ya Muhammad. Ya sudah, alam raya ini milik Allah, yang menciptakan Allah. Langit bumi penciptanya Allah. Kemudian kamu anggap Lata, Uzza, Fir'aun setingkat dengan Allah, padahal tidak ikut mencipta. Itu fair dah. Yang beli Innova itu kamu, yang diruangi Adul Tegal itu kamu, diruangi merantau di Malaysia kamu. Kemudian ada orang lain yang cara makainya setara dengan kamu. Suka pamit, nganggo saya naik mangkel dah. Akhirnya orang, ya sudah, ya Muhammad, ya Rasulullah. Setelah Islam mereka bilang, ya Rasulullah, nggak mungkin Allah itu la syarikalah, nggak mungkin Allah itu lahu syarik. Allah la syarik. Jadi al-malik bisyai' mesti mutakhassidun. Orang yang memiliki sesuatu itu yang paling spesial dengan sesuatu itu. Waduh al-khaliq li hadzal alam mesti mutakhassidun bi hadzal alam. Jadi Nabi itu segampang itu. Nah sekarang kita ini kehilangan fatona, kehilangan kecerdasan untuk memberi penjelasan. Misalnya ngancam rokok, keanut kualat, keanut neraka. Jadi itu siji yo tegas, nomor loro ya rawat iso ngaji. Jadi itu kan tidak seperti itu dulu, tidak seperti itu. Contoh kedua, banyak orang yang menuhankan banyak makhluk. Dan mereka cara berpikir, saya berkali-kali ngulang dalam semua pengajian saya. Aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Dulu orang kafir cara berpikir, Muhammad, problem kita ini banyak. Masa Tuhannya satu? Karena dari dulu orang Arab nggak Tuhan itu solusi. Masa problem kita banyak, kemudian Tuhan satu? Berarti apa? Problem banyak, kemudian solusinya satu. Makanya mereka iskal, janggal, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Itu logika yang terbangun. Tapi Rasulullah cara menjelaskan itu gampang sekali. Kalau kamu jadi buruh, punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, instruksinya beda-beda, dan kalau nggak kamu turuti marah semua. Ya seperti orang jadi pembantu di rumah tangga. Sing lanang misalnya ngongkon ngumbah mobil, sing wedok ngongkon nyapu misalnya. Nanti anaknya ngongkon ngecasno HP. Kowe jadi buruh kan yo bingung, kakean apa? Majikan. Terus kalau kamu jadi buruh, kemudian majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kamu suka mana dengan punya majikan satu? Ya suka satu yang Muhammad. Mereka belum Islam maksudnya. Ya sudah seperti itu. Wallahu sayyidukum wa maulakum. Allah itu tuan kamu. Kalau Tuhan banyak nanti kamu bingung, perintahnya beda-beda, semuanya ngancam kamu masuk neraka, pusing kamu. Segampang itu Nabi membuat penjelasan. Dorobawu apa matalat rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Jadi kalau suwun dah. Tradisi-tradisi ngapalkan Quran nanti yang sudah hafal dibantu yang alim di pondok-pondok kita, karena kita tidak pernah sempurna nama manusia, tapi nggak boleh orang itu tidak hafal Quran. Jadi ada yang hafal lafadznya, ada yang hafal maknanya, ada yang hafal semangat hukumnya, karena makna hafal itu umum. Tapi apapun itu kita harus ingat, apa Quran itu melatih kecerdasan. Apa melatih apa? Kecerdasan. Ya itu tadi. Kalau kamu tidak ikhlas, itu mungkin karena kita punya nafsu, pasti sering tidak ikhlas. Tapi logika kita akan menolak ketidakikhlasan itu. Karena setelah kita dipermalukan dengan logika tadi, kita lama sekali mengatakan kertas putih itu tidak ada yang gaji, itu tetap mengatakan itu putih. Karena apa? Fakta kan? Nah sekarang Allah itu Tuhan itu fakta apa enggak? Kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan nunggu digaji surga? Nah lepas dari kita tetap enggak ya kebatnya serabakan soleh. Tapi kan izin. Bayinah. Yang bisa menghancurkan pikiran kotor itu hanya al-bayinah. Orang-orang kafir baik ahli kitab maupun dari kategori musyrikin itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya. Hatta ta'tiyahumul, sehingga datang kebenaran sing jelas welo-welo. Kebenaran yang menghunjam, kebenaran yang logikanya enggak terbantah. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahhar.
Nah, Islam itu datang dengan logika yang nggak terbantahkan. Kayak tadi misalnya ada pertanyaannya tadi, alam raya ini yang bikin siapa? Allah Ta'ala. Masa yang bikin kemudian ada orang atau makhluk atau siapapun yang setara dengan ini? Kan tidak fair. Yang beli Innova itu siapa? Saya. Pakai uang siapa? Saya. Kemudian ada orang lain yang merasa setara cara miliki Innova itu. Aneh nggak? Aneh lah, itu logika yang nggak terbantahkan. Sehingga saking kuatnya logika itu, orang-orang kafir yang musyrik maupun ahli kitab infikak an akidatihim al-khoti'ah atau al-muzilah. Pokoknya mereka bisa tercerabut dari akar kesalahan. Karena ada kekuatan apa? Bayinah. Nah, kita ini sudah kehilangan banyak kemampuan berargumentasi. Makanya di antara diskusi ini orang melatih logika. Kenapa melatih apa? Logika. Hatta ta'tiyahumul bayinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu subhamutah. Ya, jadi apal surat Tabarok, logikanya tadi. Kalau kamu apal Tabarok, syukur-syukur apal Quran, jadi kamu membawa sesuatu dan menyatu dengan sesuatu yang nggak layak kena azab. Makanya dari riwayat Inna wa ta'ala lam yu'adzi qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang di situ ada apa? Quran. Karena malaikat juga kena aturan kan. Masa orang hafal Quran itu bal-balan malaikat. Bangunnya malaikatnya gak tahu ngaji fikih. Wa yahrumu idza'u ahlil Quran. Engko wacana takbir iku nak pancen apa? Lah repote ngeten, hafid di wisuda jebule bareng disadui malaikat. Diprotes, kok ini hafid jenengan sadui. Wis tak tes jebule lali kabeh. Lah iku hafid wisuda berarti boten hafid hakikatan. Hafid hakikatan ya sampai ila wafati. Udah ya penting togane ambek ning panggung. Ya kadang ya hafal tenan, kadang ya ora pancen. Tapi apapun itu misalnya belum hafal betul ya masih bisa dilanjut karena belajar itu tidak ada apa habis. Ya terus kalau kepengen terus no. Fa in kunta fa'ilan dzaka famkuni min kitabik. Kalau engkau ya Allah tidak memberi hak syafaat ke saya, maka sebaiknya saya tidak usah sebagai kitabuka. Famkuni min kitabik. Saya hapus sebagai surat Quran. Jadi gamane cara surat Tabarok, Gusti kula sebagai surat itu ya duwe gengsi diutang jasa. Ini orang kangelan ngapalno aku tiap malam lah. Makanya saya agak susah kan ada rontok kangelan bareng ribet ya kan. Ya pokoknya sing ngapalno ora usah kangelan. Pokoknya ini malam-malam ngapalkan saya. Kok saya tidak balas jasa itu gimana? Kemana orang ini tidurnya terganggu karena menghafal saya. Jadwal istirahatnya terganggu karena baca saya. Kemudian orang ini setelah mau disiksa saya ada ngambil peran, tidak nyapaati itu. Cara saya apa kata dunia kan nggak pantas lah kira-kira. Jadi refleksinya itu harus betul. Inna fulanan amidja min baini kitabi fata'allamani wa talani wa tu'adzibu wa ana fi jawfi. Jadi yang mereka kata dua ana fi jawfi ini kata surat Tabarok. Bayangkan kalau hafal 30 juz. Jadi surat Tabarok itu merasa salah. Cek saya tidak bisa nyafaati. Kalau saya tidak bisa nyafaati, famkuni min kitabik. Mendingan saya tidak termasuk min kitabik, tidak termasuk Quran. Terus kata Allah, ala aroka ghadibta. Jadi berarti kamu marah. Terus kata surat Tabarok, ya iyalah Gusti, saya memang layak marah. Karena saya dihafalkan orang itu dan orang itu hormat saya sampai saya dihafalkan. Kemudian saya tidak bisa berbuat apa untuk nyafati orang ini. Terus kata Allah, idhabi faqad wahabtuhu lak wa syaffa'tuki fihi. Ya sudah, kamu silahkan mensyafati dia. Ini cerita-cerita syafaatul Quran sebagai bentuk penghormatan kula pada malam napa nuzulil Quran. Tapi ojo hafal surat Tabarok kayak tadi. Logika yang dibangun Allah juga kamu hafal. Saya itu kalau baca ayat logika itu senang sekali. Kayak tadi. Ketika Allah ingin dan faktanya memang la syarikalah, tidak ada mitra yang setara dengan Allah. Allah ngintikan apa? Halakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa. Misalnya ibu-ibu masak wis enak, wangilan. Terus ada orang lain yang klaim itu masakannya mangkel enggak? Mangkel kan? Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Kemudian ada makhluk yang seakan-akan sebagai pencipta. Akhirnya orang tahu, oh iya benar-benar Allah itu la syarika. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kayak apa mudahnya Rasulullah karena ditarbiyah Allah secerdas itu. Sehingga banyak orang kafir yang masuk Islam, orang Yahudi, orang Nasrani banyak masuk Islam. Karena logika yang dibangun Rasulullah itu meruntuhkan logika yang mereka bangun. Disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Ya tapi sekarang itu wong niru Nabi mau wiridan maca la ilaha illallah ping sakmene pakete swarga, istighfar sakmene pakete swarga. Mbok kiai ini ra kalah saingan, nurut aku swarga. Hormat aku swarga. Ono sing kebablasan salam tempel aku swarga. Lho nak Kanjeng Nabi kampanye swarga pantes pancen kekasih pangeran.
Cara aku nak kiai ketok yo cek padha mikir lah. Maksudnya ora usah kampanye ngono. Dadi ngene lho. Sing hormat aku muga-muga sepuro pangeran tetep ada kata muga-mugane. Lah karena ya kan 50-50 padha. Iya maksudnya sing ngendikan ngono ben Rasulullah wae karena pantes lah jamin swarga. Jenengan ku sapa? Sertifikasi orang metu kok kemenek kan. Mau dadi kiai orang sertifikasi ora. Ya ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi